Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan penjelasan mengenai materi CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Jadi, dalam pembuatan obat, seperti yang kita ketahui, obat itu kan digunakan untuk menyelamatkan jiwa, ataupun untuk memulihkan, atau kemarin biasanya untuk mengurangi gejala gitu kan, ataupun bahkan untuk mencegah, bahkan dan juga untuk memelihara kesehatan. Makanya obat yang sampai yang nantinya digunakan oleh konsumen, karena itu digunakan oleh makhluk hidup, masuk dalam tubuh kita, pembuatannya pun tidak boleh secara sembarangan. Obat yang dibuat oleh industri farmasi itu harus memenuhi ketiga hal ini. Obat tersebut dia harus memiliki sisi efikasi. Efikasi itu memiliki khasiat dan juga efektif. Safety berarti dia harus aman ketika dikonsumsi, itu maksudnya aman, dan juga quality. Obat tersebut harus berkualitas. Nah, makanya pemerintah dalam ini Badan POM, Badan Pengawas Obat dan juga Makanan, mengeluarkan peraturan bagaimana industri-industri farmasi itu dalam membuat obat itu harus memenuhi kriteria tertentu agar obat yang dikeluarkan oleh industri tersebut dia memenuhi ketiga hal ini. Nah, makanya tadinya seperti yang saya sebutkan, Badan POM kemudian membuat atau menyusun CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Nah, tujuannya apa? Sama seperti tadi, untuk menjamin bahwasanya obat yang dibuat tadi dia konsisten, menjamin obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten. Maksudnya apa? Terkait dengan mutunya. Kalau di dalam pabrik itu kan dia produksi biasanya hampir 24 jam. Antara produksi yang pertama di hari itu, misalkan batch pertama itu kan antara satu batch dengan batch yang lain itu kan harus dijaga kualitasnya, harus konsisten komposisi dari gugus aktifnya itu kan. Kemudian harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, misalkan persyaratan dari komposisinya, kemudian kehigienisannya, kemudian tidak hanya di bagian dari obatnya, tetapi dari bagaimana distribusinya, kemudian penyimpanannya dan sebagainya. Kemudian obat yang nanti diperjualbelikan itu harus memenuhi persyaratan izin edar dan juga harus sesuai dengan spesifikasinya. Spesifikasinya, ini adalah vitamin C 500 mg. Ya, berarti vitamin C tersebut isinya asam ascorbatnya juga harus 500 mg, tidak boleh kurang ataupun berlebih gitu kan. Kalau lebih berarti ya nanti akan rugi di bagian produsennya, kalau kurang ya nanti konsumennya yang akan rugi. Nah, jadi kalau prinsip umum dari CPOB ini itu adalah pengendalian secara menyeluruh. Maksudnya apa? Dalam proses pembuatan obat yang baik dalam CPOB itu tidak hanya dalam hal bahan awalnya. Biasanya kan kalau misalnya kita membuat produk, pasti bergantung dari bahannya. Kalau bahannya baik, pasti hasilnya pun akan baik. Tidak seperti itu. Tetapi semua hal itu harus betul-betul dijaga itu kan. Dimulai dari bagaimana bahan awalnya, bagaimana proses pembuatannya, kemudian pengawasan mutu dari obat yang dihasilkan, kemudian bangunannya. Karena kan bisa jadi bangunannya kalau misalkan tidak memenuhi standar, justru dari segi bangunannya dia akan mencemari obat gitu kan. Kemudian bagaimana personalianya, apakah nanti dalam pengoperasian mesin-mesinnya, kemudian yang di bagian quality control-nya, apakah dia sesuai dengan kompetensinya atau tidak, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan. Jadi yang namanya prinsip CPOB ini, bagaimana dalam membuat obat itu tidak hanya bergantung bahan awal itu harus baik, tetapi keseluruhan prosesnya itu harus terstandar dan juga konsisten. Nah, jadi kualitas obatnya itu bagaimana pengawasan dalam pembuatannya dan juga kualitas obat itu tidak hanya dari pengujiannya, tapi semua tahapan sampai obat itu sampai ke tangan konsumen itu juga harus terstandar. Nah, jadi dalam elemen CPOB ini cukup banyak memang, sampai dengan ada 12 elemen dari manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan juga higien, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri dan audit mutu,
penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan juga produk kembalian, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, dan juga kualifikasi dan validasi. Nah, makanya sampai 75 slide karena memang banyak yang harus dibahas. Untuk bagian ini nanti saya akan bahas dari manajemen mutu sampai dengan produksi. Nah, sebelum saya jelaskan slide ini, tadi saya sempat menyampaikan bahwasanya CPOB, cara pembuatan obat yang baik, siapa yang menyusun? Nah, yang menyusun CPOB adalah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. CPOB yang terbaru adalah CPOB ini nomor 34 tahun 2018 yang membuat adalah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi sebelumnya, kalau sebelum tahun 2018 ada juga yang CPOB 2014, ada juga CPOB yang 2006. Tapi yang terbaru adalah ini yang CPOB tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 34 tahun 2018. Nah, mengapa bisa tadi sudah saya perlihatkan ada sampai 12 elemen. Nah, karena di sini kalau mau membaca di sini ada sampai 400-an halaman untuk satu CPOB ini. Nah, sebenarnya untuk Badan POM sendiri tidak hanya mengeluarkan CPOB, cara pembuatan obat yang baik, ada juga untuk terkaitan dengan industri farmasi, ada juga yang namanya CPOTB. Nah, cara pembuatan obat tradisional yang baik, ada juga cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah cara pembuatan obat yang baik. Nanti kalau mau membaca-baca ada, nanti bisa dibaca di sini sampai dengan 400 halaman. Kurang lebihnya sama. Nah, kembali ke elemen CPOB. Nah, untuk elemen CPOB yang akan pertama kita bahas adalah mengenai manajemen mutu ataupun quality management. Jadi, industri farmasi itu dia bertanggung jawab untuk memberikan produk yang tadi harus efikasi, berkhasiat, dan juga efektif, kemudian safety, aman, dan juga quality, berkualitas. Nah, industri farmasi itu harus membuat obat tersebut dia harus sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen registrasi, dan juga jangan sampai obat yang tujuannya adalah untuk menyembuhkan ataupun mengurangi gejala ataupun memelihara, justru malah memberikan resiko yang membahayakan. Karena obat itu kan hubungannya dengan nyawa gitu ya. Jangan sampai malah bukannya menyembuhkan, justru memberikan dampak yang lebih buruk seperti itu. Makanya dalam pembuatan obat dalam CPOB, elemen yang pertama harus ada manajemen mutu, ada jaminan mutu dari manajemen industri farmasi tersebut. Siapa yang berperan? Yang berperan untuk menjaga manajemen mutu itu memang berasal dari top manajemennya yang harus membuat sejumlah aturan agar bagaimana proses bisnis yang ada di industri farmasi itu juga dapat berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kalau untuk lingkup yang lebih sempitnya, mungkin yang sering kita pahami itu kan ada yang namanya QA, Quality Assurance. Jadi totalitas semua pengaturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat yang dihasilkan itu sesuai dengan mutunya dan juga dengan tujuan penggunaannya. Nah, CPOB ini adalah salah satu bagian dari QA. Tujuannya ini memastikan bahwa obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang diizinkan dan juga sesuai dengan spesifikasinya. Nanti pengajian mutu harus dilakukan secara berkala untuk membuktikan bahwasanya setiap produksi, setiap proses pembuatan obat itu dia konsisten dan juga harus sesuai dengan spesifikasinya. Kalaupun kalaupun ketika dalam produksi nanti ternyata ada yang menyimpang, makanya bisa dilihat bagaimana datanya. Oh, ada yang ternyata spesifikasinya bahan aktifnya kurang, tidak sesuai, makanya
bisa dilakukan perbaikan. Nah, ini yang penting dalam setiap elemen CPOB harus ada yang namanya dokumentasi, karena ini sebagai buktinya. Nah, kalau dalam manajemen mutu bagian pengkajian mutu produk, memang cukup banyak di sini, bagaimana dari bahan awalnya, kemudian IPC, in process control, kontrol dalam proses pembuatan obatnya, kemudian batch yang out of specification, penyimpangan yang signifikan, semua perubahan-perubahan yang ada, hasil data stabilitas dan segala tren yang tidak direncanakan, kelayakan tindak perbaikan, kemudian produk komplain, produk recall, dan juga return product. Nah, jadi intinya untuk yang elemen ini, manajemen mutu, industri farmasi itu harus membuat standar-standar tertentu untuk menjamin bahwasanya produk obat, produk farmasi yang dikeluarkan oleh industri tersebut dia harus sesuai dengan izin edarnya, sesuai dengan spesifikasinya. Dan yang bertanggung jawab untuk manajemen mutu tidak hanya seorang yang ada di QA, tetapi semuanya membutuhkan partisipasi dari jajaran dalam semua departemen, dalam perusahaan, termasuk dari para pemasoknya dan juga distributor. Jadi tidak hanya yang di bagian yang ada di industri farmasinya yang membuat obat, tetapi vendor pemasok bahan awal dan juga distributornya yang menyampaikan produk obat itu sampai ke konsumen itu juga harus mematuhi kebijakan mutu yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Nah, sekarang personalia. Berarti kita berbicara mengenai orang-orang yang bekerja di dalam industri farmasi tersebut. Yang penting dalam bagian ini adalah sumber daya manusianya. Bagaimana jumlah karyawannya itu memadai, jangan sampai beban pekerjaannya itu tidak sesuai dengan kemampuan, dan yang penting ini adalah adanya yang namanya struktur organisasi. Untuk apa? Untuk menentukan kualifikasi dan juga tanggung jawab yang jelas. Ada yang bagian top manajemennya, direkturnya, direktur keuangan, direktur SDM, kemudian direktur administrasi, kemudian bawahnya ada supervisor, ada bagian pabriknya, ada yang bagian pemasaran, dan sebagainya. Masing-masing orang yang ada di dalam struktur organisasi tersebut, dia harus memenuhi kualifikasi. Dia harus berkompeten sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Misalkan, kalau misalkan orang tersebut dia background-nya adalah di bagian pemasaran, tentu saja dia tidak boleh ditempatkan di bagian QA, karena itu pasti tidak sesuai dengan kualifikasinya. Makanya, dalam personalia ini sangat penting untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Nah, dan selain itu dalam struktur organisasi tersebut harus ada tanggung jawab yang jelas, harus ada perbedaan tanggung jawab antara satu departemen dan juga departemen yang lain, dan juga yang pastinya harus ada garis koordinasi yang jelas. Nah, selain itu, setelah ada struktur organisasi, kualifikasi orang-orang yang menempatinya, dan juga tanggung jawab yang jelas dari orang-orang tersebut, harus ada yang namanya pelatihan. Nah, yang namanya pelatihan, seseorang yang sudah terbiasa bekerja, itu kan, misalkan orangnya seorang operator, dia pekerjaannya di bagian operator, terus dia pun perlu yang namanya pelatihan dalam rangka apa? Agar orang tersebut ada refreshment dalam hal kompetensinya. Barangkali, misalkan ada pengetahuan yang baru, gitu kan, ada alat yang baru, prosesnya akan sedikit berbeda, makanya perlu namanya pelatihan, karena nanti akan berdampak pada mutu produk yang dihasilkan. Bisa dibayangkan misalkan seorang seorang yang di bagian operator produksi misalkan, dia selama 10 tahun bekerja di bagian operator produksi terus tanpa adanya pelatihan ataupun adanya refreshment. Nah, seseorang yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan tertentu kan dia biasanya memang ahli, tetapi kalau misalkan dia sudah ahli, terkadang dia cenderung untuk meremehkannya itu kan. Paling udah biasa, paling seperti ini. Nah, makanya untuk mencegah dia untuk meremehkan gitu kan, dan juga untuk mengingatkan kembali, makanya perlu ada yang namanya pelatihan. Karena kalau misalkan dia sudah mulai meremehkan, bisa jadi nanti akan ada keteledoran yang akan berpengaruh pada proses produksi. Kemudian selain itu perlu adanya namanya penilaian terhadap
personel terhadap SDM yang bekerja di dalam industri farmasi tersebut. Penilaian ini yang pastinya untuk memacu semua personil untuk lebih bekerja dengan baik gitu kan. Pasti kan harus ada penilaian, ada reward yang berbeda untuk seorang yang bekerja dengan disiplin dengan orang-orang yang pekerjaannya tidak baik. Dan juga kalau misalkan ada orang-orang yang pekerjaannya tidak baik, perlu ada catatan-catatan khusus, misalkan diberi punishment ataupun diberi hukuman. Kemudian jumlah karyawannya tadi harus sesuai, jangan sampai beban pekerjaannya tidak sesuai. Kemudian harus memperoleh pelatihan yang berkesinambungan, terutama adalah pelatihan awal ya. Kalau misalkan mau masuk perusahaan kan pasti kan ada training, biasanya 3 bulan ataupun 1 bulan bergantung dari perusahaan itu sendiri. Nah, nih pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sesuai tugasnya berarti harus sesuai dengan kompetensinya. Kesehatan mental dan fisik yang baik, mampu melaksanakan tugasnya, struktur organisasi, kualifikasi, dan tanggung jawab yang jelas. Nah, kemudian kaitannya dengan manajer dan juga bagian QA dan juga QC manager, haruslah orang yang berbeda dan juga serta independen. Artinya apa? Biar kebijakannya itu tidak terpengaruh antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan menemukan ketidaksesuaian antara satu manajer QA dengan manajer QC, nanti bisa diperbaiki bareng-bareng. Maksudnya ada kritik yang membangun, bukan malahan nanti kalau dia tidak independen nanti malah jadi kayak kong kali kong untuk menutupi kesalahannya. Nah, ini terkait dengan pelatihan-pelatihan nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk elemen CPOB yang ketiga berkaitan dengan bangunan juga fasilitas. Bangunan dan fasilitas industri farmasi pasti akan berbeda dengan industri baja misalkan, ataupun industri makanan, pasti akan berbeda. Harus disesuaikan desain, konstruksi, dan juga letak dari pabrik industri farmasi tersebut. Dan juga bergantung produk apa yang dihasilkan dari industri tersebut. Yang penting bangunan dan fasilitas itu dia harus memadai dalam hal untuk apa? Memudahkan dalam operasionalnya, pembersihannya, dan juga pemeliharaannya. Jadi ketiga hal ini harus mudah untuk dilaksanakan. Agar apa? Tidak terjadi mix up, bercampur bauran. Mix up itu artinya labelnya, misalkan labelnya itu harusnya label vitamin C, tetapi isi di dalamnya adalah obat yang lainnya itu kan, bukan vitamin C. Itu yang namanya mix up. Mix up itu kecampur bauran, terutama adalah salah kemasan. Kemasannya apa tapi isinya berbeda. Cross contamination itu berarti kontaminasi silang, terutama untuk peralatan-peralatan ataupun mesin-mesin, di mana mesin itu tidak hanya digunakan untuk memproduksi satu jenis obat, tapi digunakan juga untuk memproduksi obat yang lain. Nah, ketika selesai untuk memproduksi obat yang A misalkan, ternyata pembersihannya tidak benar-benar bersih, masih ada sisa-sisa bahan yang tertinggal, tetapi kemudian digunakan untuk memproduksi obat B, nah nanti akan produk dari si obat B ini dia akan tercemar karena ada sisa-sisa bahan dari yang obat A. Nah, ini namanya cross contamination. Ada beberapa syarat, misalkan lokasinya pasti harus bebas dari pencemaran lingkungan di sekelilingnya. Biasanya kan sebenarnya kalau misalkan di kawasan industri biasanya sudah ada klasterisasi. Misalnya untuk industri farmasi di bagian blok apa, itu nanti untuk makanan blok apa, kemudian untuk yang industri untuk logam misalkan ada yang di bagian apa itu kan. Kemudian konstruksi bangunannya harus memenuhi syarat itu kan, terlindung dari pengaruh cuaca, banjir, roden dari hewan pengerat, dan juga dari serangga. Kemudian pemeliharaannya harus ada disinfeksi sesuai dengan prosedur. Nah, catatan pembersihannya dan juga disinfeksinya harus disimpan untuk mengetahui kapan sih terakhir disinfeksi itu kan. Jangan sampai kalau tidak tercatat hari ini sudah disinfeksi ternyata
besoknya didisinfeksi lagi gitu kan. Ataupun terakhir disinfeksi ternyata sudah berbulan-bulan yang lalu. Makanya seperti yang saya sampaikan, semuanya harus terdokumentasikan dengan baik. Nah, pengendalian dari udara dan sebagainya, bagaimana penataan ruangnya agar mudah untuk mobilitasnya, area penimbangannya, kemudian area produksi untuk satu produk dengan produk yang lain harus dibedakan sesuai dengan ciri dari obat yang akan dihasilkan nanti. Kemudian bagaimana area penyimpanannya, harus dibuat label-label yang jelas ya, label agar tidak terjadi mix up tadi. Isinya apa, tapi labelnya apa. Area pengawasan mutu, QC-nya harus terpisah dari area produksi. Kemudian didesain dengan kegiatannya. Kemudian sarana pendukung. Nah, ini juga sangat penting untuk di dalam pabrik adanya ruang istirahat dan juga kantin yang harusnya terpisah dari area produksi dan juga lab. Sarana untuk mengganti pakaian kerja, toilet, dan juga sarana pemeliharaan hewan. Karena memang di industri farmasi kan dia pasti perlu ada yang namanya riset terkait dengan obat yang akan diproduksi kan. Nah, yang keempat, kalau tadi kan yang pertama itu ada manajemen mutu, yang kedua personalia, yang ketiga bangunan dan juga fasilitas, dan yang keempat sekarang kita ke peralatan atau equipment-nya. Peralatannya, nah untuk alat-alat untuk memproduksi obat di industri farmasi kan pasti juga akan berbeda dengan industri makanan. Jangankan di industri makanan itu kan, antara satu industri farmasi dengan industri farmasi yang lain, walaupun sama-sama dia memproduksi paracetamol, bisa jadi bahkan seringkali alatnya itu pasti juga dia akan berbeda. Kalaupun provider mesinnya sama, pasti akan ada perbedaannya. Nah, itu biasanya akan menjadi rahasia dari industri farmasi itu sendiri. Kemudian bagian dengan peralatan, bagaimana peralatannya itu harus dirancang sedemikian sehingga itu sesuai dengan obat yang akan diproduksi. Nah, sebelum digunakan harus dikualifikasi, harus terstandarkan bagaimana kualitas dari obat itu, bagaimana kualitas dari obat yang dihasilkan. Kemudian misalkan untuk pencetakan tablet, apakah dia dalam mencetak tablet masanya sudah konsisten. Begitu juga untuk misalkan bagian untuk pengemasan, apakah sesuai atau sudah tepat mengemasnya atau belum gitu. Kemudian bagian peralatan yang bersentuhan dengan bahan awal, produk antara dan produk jadi tidak boleh bereaksi. Nanti pada bagian elemen yang untuk bagian produksi, alangkah lebih baik area untuk bahan awal, produk antara dan produk jadi itu harus di area yang terpisah. Peralatannya juga harus terpisah. Dan juga yang paling penting, dua hal yang penting juga, seperti apapun, secanggih apapun alatnya, dia harus mudah dibersihkan. Karena percuma kalau misalkan alatnya canggih tapi sudah dibersihkan, justru akan menghambat proses produksinya. Proses pembersihannya lama, nah nanti akan menghambat proses produksi. Dan yang terakhir adalah dia harus mudah untuk dikalibrasi. Kemudian instalasi dan lokasi dari peralatannya itu, dia harus perhatikan jarak antar peralatan. Karena ini sangat penting untuk mobilitas dari operator produksinya. Kemudian harus masing-masing peralatan harus ada petunjuk operasionalnya atau protapnya. Kemudian sistem penunjang dari peralatan itu, dari boilernya, kemudian pemanasnya, kemudian penguapannya itu harus divalidasi agar sistemnya itu berfungsi sesuai dengan tujuannya. Karena kan kalau misalkan di industri farmasi itu kan yang namanya proses produksi dari bahan masuk sampai dengan produk itu selesai dikemas, itu kan merupakan satu sekuensi yang
cukup rumit itu kan, makanya harus dipastikan sistemnya itu harus berfungsi dengan baik. Nah, berikutnya peralatan itu juga harus dirawat. Harus ada prosedur perawatannya, catatan pemeliharaannya, dan juga catatan pemakaian alat. Agar, sepertinya kalau nggak salah, di lab instrumen ya, kan ada catatan pemakaian alat. Agar orang berikutnya yang mau memakai peralatan tersebut, tetapi ketika dia akan menggunakan peralatan tersebut ternyata tidak berfungsi dengan sebaiknya, maka orang yang terakhir memakai peralatan tersebut dia bisa dihubungi. Kenapa bisa seperti itu? Gitu kan. Kalau di lab-lab yang bagus sebenarnya kalau mau menggunakan timbangan yang biasa itu juga sebenarnya ada catatan penggunaannya. Kemudian yang keberapa nih? Yang keempat kalau tidak salah, yang pertama kan tadi manajemen mutu, kemudian yang kedua ada personalia, kemudian yang ketiga ada bangunan dan fasilitas, yang keempat ada tadi peralatan, dan ini yang kelima sanitasi dan juga higien. Nah, yang namanya obat itu kan kita gunakan tadi untuk menyembuhkan, untuk memelihara, ataupun untuk mengurangi gejala-gejalanya. Makanya harus dipastikan obat yang dikonsumsi itu dia harus higienis. Nah, higienis itu berasal dari mana? Mungkin dari sanitasinya dan juga higienitas dalam proses produksinya. Karena dalam proses produksi obat itu kan banyak sekali sumber pencemarannya dari manusia itu sendiri. Misalkan orang tersebut baru selesai istirahat, ternyata dia ketika dia waktunya bagian untuk operator produksi, ternyata dia masih misalkan tidak membersihkan dirinya dengan baik, masih ada dia membawa apa ya misalkan ya, membawa sesuatu yang harusnya tidak dibawa misalkan gitu kan. Nah, nanti bisa jadi akan mencemari produknya. Kemudian bahan awalnya itu sendiri, kalau bahan awalnya tidak dibersihkan dengan benar, nah pasti juga akan menjadi sumber pencemaran. Dan juga mesin dan peralatannya tadi, terutama untuk mesin atau peralatan yang digunakan tidak hanya memproduksi satu obat, tetapi juga digunakan untuk produksi obat yang lain. Nah, itu sangat riskan pencemarannya. Kemudian bangunannya itu sendiri, tadi bagaimana ventilasi dan sebagainya, dan juga lingkungannya ini adalah merupakan sumber pencemaran, makanya harus diperhatikan. Nah, dari manusianya sendiri harus sudah ada seleksi pada waktu penerimaannya itu kan. Makanya yang namanya SOP, kemudian penggunaan APD itu sangat penting. Harus dilatih kebiasaan atau sikap higiennya, dibuat protap untuk bekerjanya. Makanya ada pelatihan sebelum dia bekerja. Pakaian pelindung yang sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini bisa jadi pakaian pelindungnya dia tidak higienis, makanya dia bisa menjadi sumber pencemaran. Bahan awalnya itu harus ditetapkan spesifikasinya. Contohnya kalau misalkan yang agak sulit memang untuk obat-obatan yang berasal dari bahan alam ya, misalkan jahe merah yang sido muncul itu. Nah, tolak angin dari sido muncul yang ada jahe merahnya. Jahe itu kan memang karena itu memang produk alam ya, sulit untuk menetapkan spesifikasinya itu kan. Karena kalau misalkan petani itu kan dia hanya bisa berusaha yang terbaik agar panennya mendapat hasil yang terbaik pula. Nah, untuk produk-produk alam seperti itu harus ada spesifikasi, misalkan minimal yang sudah masa umurnya itu berapa ketika dia itu bisa dipanen itu setelah mencapai masa tanam berapa bulan, kemudian berapa gram, minimal masanya berapa gram gitu kan. Kemudian tidak boleh ada tanda-tanda busuk dan yang lain sebagainya. Kemudian bahan awalnya itu harus dipastikan vendornya atau penyedianya itu juga harus diaudit. Jangan sampai penyedia dari bahan-bahan itu dia ternyata
dia tidak konsisten dalam menyediakan bahan-bahan yang baik. Harus ditetapkan juga prosedur untuk penanganan bahan awal dan juga semuanya, inspeksi terutama, penetapan audit, dan juga identifikasi dari bahan awal itu harus konsisten dan juga ketat. Mesin dan peralatannya tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana mesin itu dia dapat menjadi sumber pencemar, kemudian bangunan dan juga lingkungannya. Dan yang terakhir untuk bagian ini adalah produksi. Nah, untuk bagian produksi cukup panjang. Seperti yang kita ketahui, produksi itu adalah seluruh kegiatan dalam pembuatan obat, mulai dari penerimaan bahan, dilanjutkan dengan pengolahan, pengemasan, dan pengemasan ulang, penandaan, dan penandaan ulang sampai menghasilkan produk. Jadi itu yang namanya produksi. Nah, perlu dibedakan apa bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan juga produk jadi. Bahan awal. Bahan awal adalah semua bahan, baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan. Jadi semua bahan yang digunakan untuk memproduksi obat, baik itu yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, berubah ataupun tidak berubah, itu yang namanya bahan awal. Setelah bahan awal, ada yang namanya produk antara. Nah, jadi kalau campuran dari bahan awal yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lanjutan untuk menjadi produk ruahan, itu yang namanya produk antara. Berarti bahan awal yang sudah diproses tetapi belum selesai, masih butuh tahapan satu atau lebih tahapan berikutnya, itu yang namanya produk antara atau intermediate product. Setelah produk antara ada yang namanya produk ruahan. Nah, ini tadi ada yang namanya produk ruahan. Nah, produk ruahan itu adalah bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi obat jadi. Berarti tablet-tablet obat yang sudah selesai, yang sudah keluar dari mesin produksinya, tetapi dia belum dikemas, itu yang namanya produk ruahan. Tetapi kalau tablet itu dia sudah dikemas, itu yang baru yang namanya produk jadi. Jadi dibedakan ya antara produk ruahan dengan produk jadi. Produk ruahan itu berarti sudah selesai produksi tetapi belum dikemas. Tetapi setelah obat tersebut dikemas, itu yang namanya produk jadi. Nah, ada beberapa kualifikasi untuk bahan awal. Tadi seperti harus berasal dari pemasok atau vendor yang terkualifikasi, pengecekan visual, tadi si jahenya, misalkan dia beratnya harus sekian, tidak boleh ada tanda-tanda busuk, kemudian beratnya, dan yang lain sebagainya. Kemudian memenuhi spek dan juga, nah ini label itu sangat penting. Pengirimannya, kemudian harus ada pengambilan sampelnya yang jelas, harus ada pengambilan sampel. Jadi ketika bahan awal itu sudah datang dari vendor, tidak diterima begitu saja, tetapi harus ada pengambilan sampel untuk memastikan bahwasanya yang dikirimkan oleh vendor itu memang benar-benar berkualitas. Disimpan sesuai dengan kondisi penyimpanan dan juga ada catatannya. Kemudian untuk bahan awal yang di-reject, kalau misalkan tidak sesuai, dia harus ditempatkan di tempat yang terpisah. Nah, validasi proses ini berkaitan dengan proses ketika produksi itu kan. Yang namanya proses produksi itu kan sudah ada prosedurnya. Misalkan setelah tahapan bagaimana perlakuan untuk bahan awal, kemudian perlakuan untuk produk antara, perlakuan untuk produk ruahan, dan juga perlakuan untuk produk jadi, itu harus divalidasi agar antara satu proses dengan proses berikutnya itu memberikan hasil yang diinginkan. Proses dan prosedur produksi secara rutin untuk memastikan bahwa proses dan prosedur mampu memberikan hasil yang diinginkan. Maksudnya dia harus konsisten. Nah,
Pencegahan pencemaran silang atau cross contamination. Cross contamination adalah pencemaran dari suatu bahan dasar, produk antara ataupun produk jadi dengan produk atau bahan dasar lain selama produksi. Nah, contohnya tadi ya, cross contamination pada suatu mesin yang digunakan tidak hanya untuk memproduksi satu jenis obat, tetapi digunakan juga untuk memproduksi obat yang lain. Nah, pencegahannya misalkan produksinya harus di ruang terpisah, kemudian memperkecil risiko pencemaran karena sirkulasi udara, prosedur validasi pembersihan yang memadai, kemudian bagaimana personelnya, kemudian pengujiannya, dan juga tindakan pencegahan yang lainnya. Nah, kemudian dalam proses produksi itu kan dalam industri dia berlangsung biasanya dalam 24 jam. Biasanya dalam satu kali produksi ataupun biasanya disebut dalam satu batch dengan batch yang lain itu agar konsisten harus dilakukan standarisasi dalam proses pembuatannya. Nah, dari batch produksi itu yang penting ini salah satu hal yang penting itu harus diberi label. Tujuan diberi label ataupun diberi penomoran. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa tiap batch ataupun lot produk antara, nah jadi yang namanya batch itu tidak hanya produk jadi saja ya, tetapi produk antara, produk ruahan ataupun produk jadi itu dapat diidentifikasi. Karena apa? Karena kan dalam setiap langkah-langkah produksi, baik itu produk antara, produk ruahan, dan juga produk jadi kan harus ada yang namanya QC ataupun pengambilan contoh untuk memastikan bahwasanya produk antara, produk ruahan, dan juga produk jadi itu dia sesuai dengan standar dan juga konsisten. Makanya kalau misalkan ditemukan, oh produk antara ini kok dari sampel dari produk antara batch yang A kok hasilnya jelek, makanya bisa diidentifikasi, oh mana sih yang batch A yang jelek tadi itu yang mana, makanya bisa ditelusuri. Bahan pengemas. Nah, bahan pengemasnya juga harus terstandarisasi dalam hal pengemasannya seperti apa. Bahan pengemas ada bahan pengemas primer dan juga sekunder. Yang primer misalkan kalau tablet itu kan ada kayak plastiknya itu kan dalam yang biasanya yang warnanya seperti perak itu. Kemudian kalau pengemas sekunder mungkin yang di kotak-kotak kardusnya itu. Nah, itu yang namanya pengemas sekunder. Kalau primer berarti untuk benar-benar melindungi si bahannya. Kalau sekunder itu hanya pengemasan yang luarnya saja. Nah, selama produksi harus benar-benar diawasi atau pengawasan selama proses, in-process control, kemudian karantina dan juga penyerahan produk jadi harus dilaksanakan dengan jelas, harus ada berita acara setiap kali penyerahan produk, kemudian penyimpanan bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan juga produk jadi harus ada SOP-nya. Begitu juga dalam pengangkutan dan juga pengiriman, walaupun ini sudah tugasnya distributor, itu juga harus benar-benar dijaga mutunya. Karena percuma obat itu ketika keluar dari pabrik, dia itu sebenarnya sudah produk yang baik, akan tetapi ketika proses distribusinya, pengangkutannya, misalkan angkutan yang digunakan ternyata tidak memadai, nah bisa jadi nanti produknya ketika sampai ke tangan konsumen, dia sudah tidak, kondisinya sudah tidak sesuai itu kan. Nah, saya rasa saya sudah selesaikan di sini saja untuk bagian pertama untuk CPOB. Ada 6 tadi yang sudah kita bahas. Ada manajemen mutu, bagaimana tadi seluruh orang yang ada di industri farmasi itu dia harus
bertanggung jawab terhadap mutu produknya, kemudian personalianya harus ada struktur organisasi yang jelas, kemudian kualifikasi orang-orang yang menempatinya, beserta tanggung jawabnya juga. Tanggung jawab yang jelas antara satu bagian dengan bagian yang lain dan juga ada garis koordinasi yang jelas. Bangunan dan juga fasilitasnya harus mendukung bagaimana obat itu diproduksi. Jangan sampai juga menjadi sumber pencemarnya. Kemudian peralatan yang digunakan harus sesuai dengan kualifikasi obat yang nanti akan dihasilkan, sanitasi dan juga higien, karena obat itu nanti digunakan untuk menyembuhkan, makanya harus dijaga kehigienisannya. Kemudian produksinya, nah proses produksinya harus benar-benar sesuai dengan SOP, harus sesuai dengan petunjuk operasionalnya. Saya rasa itu saja untuk bagian ini. Kita lanjutkan ke bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.